Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga tetap sehat dan tetap let's go. Hari ini hari Minggu ya. Sengaja kita lembur, biasanya kita libur untuk hari Minggu. Namun sengaja kali ini kita lembur untuk menyelesaikan pesanan dari teman kita ya, bersama bengkel juga. Di depan kita ada mesin Vario KZR dengan series KZR. Teman-teman semua bisa lihat ini seriesnya KZR yang 125. Jadi beliau ini mengirim dua mesin Vario semua. Yang satu ini KZR, yang keduanya ini Vario LED new, tapi yang 125 masih tetap ya, cuman mesinnya ada di dalam. Nah, namun yang ini boring yang kedua yang LED new sengaja kita setting dulu karena basic mesinnya itu sama antara Vario LED new yang 125 dengan KZR ya. Vario ini kita maksimalkan dengan seher 55. Jadi untuk cc naik di kisaran menjadi 137 cc ya. Karena seher bawaannya itu 52,4. Nah, di sini kita masuk ke proses pembuatan noken as atau yang sering kita sebut masteran noken as ya. Kenapa kita sebut masteran? Karena kita buat langsung secara manual dan prosesnya itu lumayan lama. Ini kita proses dari malam belum beres dan sekarang baru beres untuk bagian X saja. Bahan nokennya kita menggunakan bahan noken yang mentah seperti ini ya, dengan merek Kawa kalau nggak salah. Lumayan, kemarin juga kita pakai yang dikirim ke Lombok untuk Mio, namun sekarang kita buat untuk Vario. Dan ini adalah noken as bawaannya. Kenapa kita gunakan noken as mentah? Yang pertama, prosesnya itu tidak repot, tidak perlu las-lasan, karena ini udah lumayan gambot dari segi bentuk dan bahannya juga alhamdulillah lumayan bisa dikatakan lumayan. Yang kedua, karena ini naik cc, yang dikhawatirkan untuk Vario ini kan ACG, nggak menggunakan dinamo starter. Yang dikhawatirkan itu starter nggak kuat karena kompresinya emang ingin gede. Jadi kita bisa gunakan dekompresinya. Dengan kelebihannya itu untuk menggunakan bahan mentah, jadi si pinggang nokennya ini enggak terlalu kecil. Kita bisa turunkan antara 1 mili dari bawaannya, itu masih bisa menggunakan dekompresi dengan nanti dipapas sedikit di bagian dekompresi yang ini ya. Namun di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih cara kalkulasinya. Hal yang pertama untuk teman-teman semua perlu diperhatikan yaitu konsep dari pembuatan mesin. Tentunya dalam modifikasi mesin ya. Teman-teman semua mau konsep dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Nah, tentunya punya jalan-jalannya sendiri. Kalau teman-teman semua ingin mengkonsepnya dari belakang ke depan seperti yang kita buat ini. Kenapa bilang dari belakang ke depan? Alasannya yaitu ini dengan struk standar diameter seher 55 mili. Dan seher yang kita gunakan itu adalah Jupiter XB dengan size 55 ya. Kita konsep dari belakang ke depan karena jenis sehernya ini kan nggak mentah. Tentunya kompresinya itu nggak bisa semau kita. Jadi kompresinya itu hanya sebatas kemampuan dari si seher ini apabila sudah ditentukan coakan dan juga dibubut ukurannya dengan pas di boring gitu. Jadi kompresinya dapat berapa nanti kita kalkulasi dengan noken as. Contoh di mesin KZR ini kompresi yang semalam kita buret itu dapat 13,4. Jadi untuk size Jupiter 55 ini yang dipasang ke Vario, coakannya sudah kita bentuk dan juga sudah kita bubut juga ya, karena ngebubutnya 0,5 ini agak nongol. Kita bubut itu kompresi yang didapat 13,4. Nah, setelah itu
Jadi penentuan kompresi terlebih dahulu. Kompresi itu untuk ini kompresi statis ya. Kita bahas dulu kompresi statis, bahwa kompresi statis itu untuk penentuan bahan bakar yang akan digunakan. Yang pertama itu, jadi untuk motor ini karena untuk harian kita menggunakan Pertamax sampai Pertamax turbo ya, tahun 98. Nah, untuk kompresi 14 ke atas, biasanya untuk 14 sampai ke 15 itu menggunakan afgas atau bensol, dan untuk 15 ke atas itu katanya sekarang sudah ada pipi dan juga metanol dicampur juga ada ya untuk kompresi-kompresi besar. Jadi kemungkinan besar untuk motor-motor drag itu bahan bakar sudah menggunakan pipi sampai ke metanol dicampur, biasanya seperti itu. Namun di sini untuk harian kita masih gunakan Pertamax turbo atau Pertamax biru juga masih bisa menurut saya, karena nanti kita kalkulasi dengan angka noken as. Nah gitu. Setelah kita ketahui angka angka kompresinya berapa, seperti ini 13,4. Sekarang kita tinggal tentukan angka bukaan dan tutupannya. Gitu. Setelah kita ketahui dan kita kalkulasi ulang, jadi setelah kompresi statis itu ada yang namanya kompresi dinamis. Kompresi dinamis itu perhitungannya melibatkan angka dari enclosed gitu. Nanti kompresi dinamisnya bisa berapa? Semisal dengan kompresi 13,4 kita gunakan enclosed dengan angka 58, itu kompresi dinamisnya itu hanya 10, sekian. Kita kalkulasi ya. Teman-teman semua bisa download aplikasi motoran untuk cara menghitung kompresi dinamis. Nah, kompresi dinamis itu berpengaruh dengan putaran mesin. Kalau semisal perhitungan di kompresi dinamis ini seperti tadi dengan angka enclosed-nya 58 dan kompresi dinamisnya itu jadi 10, tapi seiring kompresi atau putaran mesin yang lebih kencang, yang 10 itu bisa terus bertambah karena kan dinamis gitu. Nah, kenapa kebanyakan kasus orang-orang bilang bahwa wah kompresi segini kegedean, kompresi segini kegedean? Bisa jadi masalah dari angka enclosed noken as, atau banyak juga teman-teman yang menemukan kasus kalau kompresinya gede tapi kok ringan. Nah, itu juga kaitannya dengan angka noken as. Jadi kalau kita bahas tentang noken as itu masih sangat banyak dan sangat luas penjabarannya, kaitannya itu dengan kompresi berapa. Nah, teman-teman semua harus bisa menentukan itu dulu. Nah, kalau teman-teman semua ingin pesan dengan request angka noken as, yang misal pesan noken as di merek-merek yang di owner-owner yang ngejual noken as nih, jangan sampai salah pilih untuk karakter dan juga yang pastinya untuk konsep mesin yang teman-teman buat. Karena saya sering menemukan keluhan-keluhan, ada orang yang pesen noken as dengan spek segini, angkanya segini, namun dia komplain karena nggak enak di motornya. Itu bisa jadi bukan di noken as yang gagal, tapi kalkulasi keseluruhan di mesinnya. Tuh, seperti motor ini ya, tentunya itu butuh pengalaman yang memang lumayan untuk bisa merasakan kaitan antara kompresi statis dan dinamis, atau paling tidak teman-teman semua bisa mencobanya satu persatu. Namun di sini kita bikin konsep yang ya harian-harian enak lah, tapi nggak begitu loyo gitu. Dengan kompresi 13,4 kita pasang X open-nya itu berada di 52 dan X close-nya berada di 27. Ini supaya nggak terlalu berat, nggak terlalu ngempos juga, karena
kalau kita kalkulasi kompresi 13 dengan nanti in opennya itu akan kita samakan di 52, itu kemungkinan besar kompresi dinamisnya berada di 10 lebih atau bisa nyampe 11 mungkin, nanti kita akan hitung ulang. Nah itu saya rasa udah cukup padat. Untuk starter tentunya masih bisa, karena nanti kita akan konsep menggunakan dekompresinya juga untuk starter awalan. Nah, sekarang kita bahas soal konsep mesin yang dibikin dari depan ke bawah, ke belakang. Semisal teman-teman semua ingin memodifikasi mesinnya dengan konsep noken as dulu, angka noken asnya berapa. Resikonya apabila kita buat mesin dari depan ke belakang, penggunaan seher itu harus yang mentah, karena nanti kalkulasi dengan kompresi tadi, angka noken dengan kompresi tadi. Yang perlu dipahami untuk teman-teman semua sebagai owner atau pengguna motor, intinya konsep motornya itu harus benar. Setelah itu teman-teman semua harus menentukan konsep noken asnya seperti apa dan kegunaan motornya itu untuk apa, seperti itu, dan bahan bakar yang akan digunakannya itu seperti apa. Kalau semisal ingin menggunakan pertalit, ya kompresi pasti di bawah 12, dan angka noken asnya nanti bisa disesuaikan, kemungkinan besar lebih kecil dari 50 untuk angka bukaannya. Tuh. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, nanti kita akan konsepkan di gambar teori dasar dari 4 taksnya itu seperti apa, dan cara kerja mesin 4 tak itu seperti apa, biar lebih jelas ya. Jadi kita akan buka noken as yang baru saja kita selesaikan di bagian X saja, tapi hanya baru di bagian X, karena untuk yang in nanti setelah ini kita buat bagian innya. Jadi dalam pembentukan noken as ini, pembuatan noken as tentunya tidak bisa memakan waktu yang sedikit, cukup memakan waktu yang banyak. Makanya di beberapa noken as, terutama masteran, itu untuk harga juga pasti lebih mahal karena dibuatnya spesial. Kecuali noken as yang dijual di aftermarket, biasanya itu diproduksi massal atau dengan menggunakan mesin copy cam. Itu mesin copy cam itu mempermudah si pembuat noken dalam membuat noken as yang dijual massal. Nah, jadi ini adalah noken as yang baru saja kita selesaikan di bagian X. Teman-teman bisa lihat untuk yang ini belum rata ya, hanya baru di balada saja, atau di ini sedikit kurang jelas ya. Nah, ini adalah bagian X yang sudah kita bentuk dengan profilnya itu seperti ini. Angkanya kurang lebih untuk X opennya itu berada di 52 seperti yang tadi saya bilang, dan untuk X yang X close nya itu ada di 27 derajat angkatan 1 milinya dengan lip 9,41 dan dekompresi yang nanti akan kita pasang. Untuk yang in kita akan samakan angkanya juga. Nah, pembentukan profil juga sangat berpengaruh dengan konsep motor. Seperti yang kita lihat ini, profilnya itu cukup enggak terlalu cepat dan juga enggak terlalu lambat. Kita buat sedang saja. Kalau yang cepat-cepat itu biasanya agak lancip, dan yang lambat itu agak sedikit kotak ya. Itu pembentukan profil yang menentukan karakter motor teman-teman semua.
Jadi untuk teman-teman semua, intinya di video kali ini kita poinnya itu adalah konsep dulu mesin yang teman-teman akan buat. Setelah konsepnya klop dengan perhitungan segala macam, insya Allah mesinnya akan enak ya, sesuai dengan selera. Jadi kadang-kadang bukan salah mekanik dan bukan juga salah partnya, tapi yang sering terjadi itu adalah salahnya ekspektasi yang punya motor. Biasanya seperti itu, dengan spek sekemampuan mesinnya, ekspektasi setinggi-tingginya gitu. Konsepnya harian, tujuannya harian tapi konsepnya balap. Nah, itu juga udah salah menurut kita. Jadi tetap untuk pembentukan mesin sesuaikan saja, jangan terlalu nafsu karena yang berlebihan itu tidak baik. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Doakan kami akan tetap sehat dan tetap let's go ya. Untuk teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Yang belum bisa subscribe, like, comment, and share. Semoga teman-teman semua diberkahkan selalu dan semoga tetap sehat dan tetap let's go.